Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis bisnis menggunakan model historiografi pada PT Garuda Indonesia Persero untuk memenuhi ujian akhir semester analisis bisnis kelas niaga A. Perkenalkan, saya Nisa Soleha. Company profile pada PT Garuda Indonesia Tbk atau dikenal sebagai Garuda Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi udara milik Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang berkantor pusat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Maskapai ini adalah suksetor dari KLM Interstellar Group. Masalah yang terdapat dalam PT Garuda Indonesia Persero ini yang pertama pada kinerja keuangannya, yang kedua pada kepuasan pelanggan, ketiga manajemen operasional, dan yang terakhir perubahan regulasi dan lingkungan bisnis. Untuk kinerja keuangannya, Garuda Indonesia ini menghadapi tantangan dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan atau mencapai target keuangan yang ditetapkan. Pada kepuasan pelanggan ini terjadi penurunan dalam tingkat kepuasan pelanggan dengan atau meningkatnya keluhan pelanggan. Lalu pada manajemen operasional yaitu masalah yang berhubungan dengan pengelolaan armada pesawat, pemeliharaan dan rantai pasok. Terus yang terakhir perubahan regulasi dan lingkungan bisnis. Analisis bisnis yang saya gunakan pada data historis di mana tujuannya sendiri pada PT Garuda Indonesia ini yang pertama membantu Garuda Indonesia dalam mengevaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan termasuk pangsa pasar, pendapatan, laba, dan pertumbuhan. Lalu untuk yang kedua dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kinerja dan merencanakan langkah-langkah perbaikan di masa depan. Untuk yang terakhir dapat mengetahui kesalahan yang telah terjadi di masa lalu untuk merancang strategi yang lebih efektif berdasarkan data historis. Pada tahun 1920 sampai 1930-an, ini terjadi tahun perintis transportasi udara, di mana pada tahun 1903 berhasilnya penerbangan pertama yang diawali oleh Wright bersaudara di Kiowa, Carolina Utara. Pada tanggal 24 Oktober 1928, Belanda mulai mendirikan perusahaan transportasi udara yang bernama KNILM. Pada tahun 1 November 1928, operasional pertama KNILM ini diresmikan oleh Gubernur Jenderal Belanda. Pada tahun 1940 sampai 1950-an, ini terjadi awal pendirian dan menjadi maskapai nasional. Garuda Indonesia didirikan pada 26 Januari 1949 dengan nama KLM Interstellar Group. Lalu Garuda Indonesia memulai operasinya dengan satu pesawat Dawes DC-3. Pada Agustus 1950, maskapai ini mengubah nama menjadi Garuda Indonesian Airways. Pada tahun 1960-an hingga 1980-an, tahun ini terjadi ekspansi dan modernisasi. Selama tahun 1960-an, Garuda Indonesia mengembangkan armadanya dan jaringan penerbangan dengan memperkenalkan pesawat baru seperti Fokker F-27 Transit dan Boeing 707. Pada tahun 1970-an, maskapai ini terus memodernisasi armada dengan penambah pesawat Boeing 737 dan DC-10. Garuda Indonesia menjadi anggota IATA pada tahun 1970. Tahun 1980-an, Garuda Indonesia terkenal dengan standar pelayanan dan keamanan yang tinggi. Tahun 1990 hingga 2000-an, tahun ini menjadi tantangan dan rebranding. Pada tahun 1990-an hingga 1994, Garuda Indonesia melakukan pembelian armada seperti pada Boeing 737 Classic dan Boeing 747-400. Lalu pada tahun 1996, Garuda Indonesia mengalami musibah besar yang terjadi di dua pesawat Garuda Indonesia penerbangan 865 yang terbang dari Fukuoka, Jepang, dan Garuda Indonesia penerbangan 152 yang bertempat kejadiannya di Desa Sibolangit, Sumatera Utara. Maskapai sejak 1997 juga terkena imbas krisis finansial Asia yang juga membuat keuangan Indonesia menjadi lesu. Maskapai penerbangan PT Indonesian Airlines Avia Patria atau Indonesian Airlines didirikan tahun 1999 dan mulai beroperasi pada Maret 2001. Serangan yang terjadi pada 11 September 2001 yang didasari pada motif jihad ala Al-Qaeda
1 dan Bom Bali 2 ini juga berpengaruh pada perekonomian Garuda Indonesia. Pada tahun 2009, maskapai ini mengalami rebranding dan memperkenalkan logo dan livery. Pada tahun 2010-an hingga sekarang, di mana tahun ini terjadi pemulihan dan pertumbuhan. Awalnya, pada beberapa tahun terakhir ini, Garuda Indonesia fokus pada ekspansi jaringan internasional dan peningkatan efisien operasional. Pada tahun 2014, maskapai ini bergabung dengan aliansi maskapai penerbangan Global SkyTeam yang memberikan akses ke jaringan tujuan yang luas di seluruh dunia. Lalu, di mana tahun ini Garuda Indonesia telah menerima berbagai penghargaan untuk layanannya, termasuk kru kabin terbaik di dunia oleh Skytrax dalam beberapa tahun. Di mana pada tahun terakhir ini Garuda Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan selama pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pengurangan operasi dan kesulitan keuangan. Dari data historis dapat memberikan manfaat pada PT Garuda Indonesia. Yang pertama, pada data historis ini dapat memberikan wawasan tentang kinerja perusahaan di masa lalu. Hal ini dapat membantu Garuda Indonesia dalam mengembangkan strategi bisnis yang lebih efektif dan berkelanjutan. Lalu yang kedua, Garuda Indonesia ini dapat menganalisis tren permintaan pelanggan di masa lalu, seperti rute yang paling diminati, waktu penerbangan yang paling populer, dan preferensi layanan pelanggan. Untuk manfaat yang terakhir yaitu dapat membantu Garuda Indonesia dalam mengelola armada secara efisien. Informasi ini dapat digunakan untuk menjadwalkan pemeliharaan rutin dan memperkirakan umur pemakaian pesawat. Berdasarkan data historis yang ada, terdapat juga keterbatasannya. Yang pertama, data historis ini mungkin tidak selalu lengkap atau akurat. Yang kedua, data histori mencerminkan kondisi masa lalu dan tidak dapat memberi gambaran lengkap tentang tren atau peristiwa di masa depan. Lalu yang terakhir, dapat terjadi perubahan lingkungan bisnis, kondisi pasar, dan faktor eksternal lainnya dapat mempengaruhi interpretasi data historis. Berdasarkan hasil analisis historis, kita dapat menarik kesimpulan bahwa rekomendasi yang dapat dilakukan pada PT Garuda Indonesia ialah dapat melaksanakan ekspansi dalam penambahan jumlah destinasi dengan rute dan jumlah penerbangan. Namun, tetap disesuaikan juga dengan kebutuhan dalam segi pemasaran maupun kebutuhan pasar. Lalu, dapat fokus dalam meningkatkan pendapatan usaha dan mengembangkan pelaksanaan strategi efisien biaya, serta juga teruskan kualitas dan pelayanan yang sudah terlaksana dengan baik. Hal ini yang tentunya akan membawa pengaruh positif bagi PT Garuda Indonesia.